hari ini kita akan melakukan musyawarah atau Muslim Bangdes disebut untuk usulan tahun 2022, karena ini merupakan kegiatan rutinitas setiap desa, yang dimana kegiatan ini telah dilaksanakan udah beberapa desa. Hari ini mungkin termasuk dengan 8 desa yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan, khususnya untuk Kecamatan Banten. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, hari ini kami bermunajat di hadapan-Mu, ya Allah. Mustaqim siratal ladzina an'amta. Sama-sama kita hormati Bapak Camat Banten, Bapak Supandi, yang berkesempatan hadir di acara kita pada sore yang berbahagia ini. Selamat datang Pak ke Desa Pemang Pesisir. Kemudian yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, kemudian yang saya hormati para pendamping, kemudian Bapak Ibu, kemudian perangkat desa, Ketua RW, Ketua RT. Ini dapat dihitung jari RW RT datang ya. Bola itu memang penting, tapi ada yang lebih penting untuk jangka panjang di desa kita ini. Mudah-mudahan rapat kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini sudah menjadi pengetahuan kita bersama, yang mana pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten maupun provinsi dan pusat dalam rencana melaksanakan atau melakukan pembangunan di masing-masing wilayah desa yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis, tentu melalui penjaringan aspirasi atau usulan dari masing-masing desa, yang mana itu sebagai dasar utama untuk dicantumkan dalam yang mana menjadi dari sumber APBDes maupun sumber APBD Kabupaten Bengkalis maupun provinsi atau pusat. Nah, ini sebuah regulasi yang sudah menjadi pengetahuan kita bersama dan ditentukan di dalam aturan maupun undang-undang yang ditentukan oleh pemerintah, yang mana kegiatan ini setiap tahunnya wajib dilakukan. Meskipun pada prinsipnya kita semua sudah mengetahui bahwa ketika usulan ini dilakukan, kecil kadang kemungkinan kita untuk memperolehi, namun yang namanya usaha itu tetap harus dilakukan. Percepatan pembangunannya lebih cepat dibandingkan waktu belum terjadi pemekaran. Jadi yang harus kita jaga di sini adalah tujuan kita memekarkan desa itu oleh tokoh-tokoh kita adalah bagaimana terjadi percepatan pembangunan di daerah kita. Karena secara wilayah administrasi itu wilayahnya makin kecil, ya. Sementara bagian kue pembangunannya, baik itu dari dana DAU, dana DAK, dana DD, kemudian dana-dana lainnya, itu porsinya hampir mirip atau sama dengan desa-desa induk yang lainnya. Nah, ini tentu satu hal yang harus kita syukuri. Nah, syukur ini diantaranya bagaimana kita merealisasikan terhadap keuangan desa dari sumber apapun untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pada sore hari yang berbahagia ini, secara formal kita tetap lakukan yang namanya Musrek Bangdes. Karena usulan pembangunan ini kalau saya sampaikan itu ada dua, Pak. Yang pertama itu sifatnya bottom up atau dari bawah, dari masyarakat. Terus yang kedua itu top down, dari atas
apakah itu pusat, apakah itu provinsi, apakah itu kabupaten. Nah, itulah terjadi bahasa yang diusul tak datang-datang, tapi kadang yang tak diusul pula yang datang. Tapi alhamdulillah Pak, ya, yang tak diusul datang. Nah, inilah yang menjadi yang harus kita syukuri bersama-sama. Nah, oleh karena itu, tentunya kita dapat mengambil bahasa apa yang saya sampaikan tadi, supaya kita tetap bersyukur dengan apa yang sudah diterima oleh desa ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam pembahasan ini tentunya harus hadir beberapa OPD terkait, supaya nanti kita dapat sharing mana yang kalau menurut masyarakat ini semua prioritas, tapi mungkin menurut OPD ataupun di tingkat kabupaten dia tahu kalau itu prioritas, tapi yang mereka harus harus mereka kabulkan lah, harus mereka tindak lanjuti, itu tentunya se-Kabupaten Bengkalis ini cukup luar biasa banyaknya Pak. Jadi nanti di samping itu tadi saya meluruskan saja bahasa Pak Kepala Desa nih. Di samping itu perlu juga pandai-pandai dan lobby-lobby, saya nyampaikan aja Pak. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadi beban dan tanggung jawab Pak Kepala Desa. Intinya apa? Apapun yang dilakukan itu adalah untuk masyarakat dan desanya. Ini yang paling penting. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dari satu sisi itu yang harus kita sepakati bersama. Kemudian dari sisi lain, di kesempatan ini juga perlu saya sampaikan bahwa kondisi kita saat ini masih dalam kondisi suasana kalau bahasa yang sering saya dengar itu corona atau COVID-19. Oleh karena itu saya tetap menghimbau, mari kita ikuti ya keputusan Menteri Kesehatan itu. 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita kalau keluar rumah itu menggunakan masker, kemudian harus sering cuci tangan, kemudian jaga jarak ya. Setelah itu jangan berkumpul-kumpul kalau memang itu sangat tidak perlu. Tapi kalau ini kita nggak perlu, jadi kita perlu berkumpul ya, dan kita pun harus jaga jarak. Ada yang selanjutnya bahwa perkembangan COVID-19 ini sampai saat ini secara grafik itu masih turun naik. Tapi untuk Kecamatan Bantan, alhamdulillah yang kemarin ada beberapa yang reaktif. Reaktif itu belum di swab Pak. Ya, reaktif itu baru gejala dari tes awal yang menggunakan rapid test. Itu dari sekian orang yang positif. 3 hari yang lewat saya dikabari dari Puskesmas Selat Baru, semuanya alhamdulillah negatif. Tapi dengan kondisi yang ini kita tentunya tetap waspada, terutama ketika ada sahabat kita, famili kita, sanak saudara kita yang datang dari luar, memang dari zona hitam atau zona merah. Nah, ini tentu harus diwaspadai. Diwaspadai itu bukan berarti mereka datang terus tidak kita sambut, tak boleh masuk, tidak. Tapi kita minimal harus jaga jarak. Jaga jarak supaya ketika mereka adalah orang yang terinfeksi tapi tanpa gejala, kita kan tidak tahu. Mereka tetap sehat, tapi ketika mereka pulang tertular kepada kita. Itu contoh, itu bentuk yang harus kita waspadai. Ya. Tapi kalau memang kita beranggapan aman-aman saja, ya tidak ada masalah. Karena itu juga namanya tamu, famili datang ke tempat kita. Itu dari satu sisi. Kemudian yang penting juga yang perlu saya sampaikan bahwa di saat ini nampaknya itu program stunting sangat digalakkan. Jadi nanti di program-program Ibu PKK Desa
itu tolong dimasukkan masalah stunting, apa gitu, mau melalui pelatihan, mau melalui sosialisasi, itu nanti saya serahkan kepada Pak Kepala Desa dalam penyusunan anggaran dana desa. Kalau ini murni yang di luar dana desa, kemampuan dana desa. Itu salah satu yang perlu saya sampaikan, karena kami juga untuk tingkat kabupaten pada hari ini seluruh kepala dinas beserta camat itu menandatangani kesepakatan untuk Kabupaten Bengkalis bebas stunting. Stunting itu lahir kerdil lah Bu ya, dikasih makan terus tapi tak besok-besok. Ini tentunya berawal dari mungkin saat kehamilan, saat perawatan dan lain sebagainya. Nah itulah nanti yang harus kita sosialisasikan, bagaimana generasi kita ini generasi yang sehat, generasi yang tegap, generasi yang secara normal bentuknya itu, secara umum bentuknya itu normal, ya, tegap badannya, kuat, ya, cerdas dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi catatan kita bersama. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, nanti untuk secara teknis mungkin kita bahas di sini. Kalau saya lihat usulannya secara secara usulan sudah termasuk tertib, ya, sudah mengelompok dia, mana yang ke PUPR, mana yang ke pendidikan kesehatan. Ya, ini mudah-mudahan akan lebih lagi memudahkan kita dalam membahas pada sore hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah rencana pembangunan desa tahun anggaran 2022 Desa Pembang Pesisir secara resmi saya nyatakan dibuka. Peningkatan atau burda jalan menuju kantor desa, lokasi RW 4 Dusun Kembar dengan volume 120 meter dikali 4 meter, SKPD Dinas PUPR Perkim. Selanjutnya, lanjutan pembangunan atau semenisasi Jalan Abdul Ghani, lokasi RT 5 RW 4 Dusun Kembar dengan volume 150 meter dikali 3 meter, SKPD Dinas PUPR Perkim. Selanjutnya, lanjutan pembangunan semenisasi Jalan Pesisir, lokasi Dusun Makmur, Dusun Kembar, dan Dusun Permai dengan volume 1000 meter dikali 3 meter, SKPD PUPR Perkim. Kan ada hal-hal yang kurang, daripada itu nyelonong-nyelonong tahu-tahu dimulkannya tidak masuk, ketika mau ditindaklanjuti tahu-tahu tidak terdaftar, itu memang tidak bisa. Sudah punya channel kemarin tuh di kecamatan sama rekan kita Robani, beliau menyediakan stok subsidi pupuk ya untuk petani, itu sudah disubsidi kan. Cuman saat ini masyarakat butuh pupuk gratis pula Bu. Dapat butuh subsidi minta pupuk gratis karena dalam kondisi COVID ini ya. Sementara hasil dari petani kelapa, sawit maupun pinang saat ini memang sangat menurun kondisinya karena tidak ada pupuk. Untuk beli makan ini susah, apalagi beli pupuk walaupun disubsidi oleh pemerintah itu. Jadi kami mohon lah ya kepada pihak penjuru pertanian, bagaimana solusinya, apakah ada arah itu. Ini bukan memaksa kehendak Pak, tapi mohon kan gitu. Apakah ada solusi untuk masyarakat itu dibantu secara gratis? Karena kita juga dulu pernah ingat kan, bantu orang tua kita dulu dapat bantuan pupuk gratis dari Dinas Pertanian kan gitu. Kok sekarang tak bisa, sementara keuangan daerah itu saat ini udah ada stoknya kan gitu. Jadi kita mohon, karena yang lebih tahu permasalahan itu adalah rekan-rekan dari pertanian itu sendiri. Dan selanjutnya saya langsung aja to the point ke pihak kecamatan, kepada Pak Camat sendiri. Kami mohon Pak ya, dalam daftar usulan musyawarah kita ini, walaupun ini sebatas rencana Pak ya, tapi kami dari pihak desa, saya adalah salah satu dari anggota BPD Desa Pembang Pesisir, kami bersama kepala desa
dan masyarakat sudah berusaha semaksimal mungkin menerima masukan dan usulan dari masyarakat Desa Pamang Pesisir. Kami mohon dukungan dan support ya dari Bapak Camat Banten, karena beliau adalah yang bisa merambah ke kabupaten, yang punya channel dan link yang lebih. Di samping itu juga Pak, kami tidak tinggal diam di BPD ini. Di samping di BPD ini kami bekerja sama mitra kepala desa. Kami juga akan memperjuangkan pembangunan yang ada di Desa Pamang Pesisir insya Allah. Karena kita juga punya link, dan kami juga bersama kepala desa akan sharing memperjuangkan untuk pembangunan Desa Pamang Pesisir ke depan. Jadi itu Pak sebagai masukan dari kami. Sekali lagi aku mohon bantuan dan kerjasama dari pihak kecamatan yang lebih berkompeten dalam hal ini. Saya sudahi, akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu terkait dengan lock free, ada lokasi prioritas wilayah perbatasan. Nah, kemarin yang kami keluhkan itu ada dua. Yang pertama itu adalah masalah abrasi terkait dengan ini pinggiran pantai ya, untuk breakwater ini. Yang kedua masalah kebakaran hutan dan lahan, karena di tempat kita ini adalah gambut. Yang pertama dikhawatirkan kalau di Pulau Bengkalis ini ada kubah gambut. Nah, kalau ini terbakar itu dia akan mencekung Pak, artinya tanah ini cukup turun, sementara ketinggian kita tidak terlalu tinggi dari permukaan laut. Ini sudah kita bicarakan, tapi nanti biar Pak Kepala Desa yang menindaklanjuti ke Bapeda. Nah, kemarin memang pembicaraan ini memang dengan Bapeda, ya. Apalagi kita berada di daerah prioritas. Prioritas itu ada 5 kecamatan, Kecamatan Banten, Bengkalis, Bandar Laksmana, kemudian Rupat dan Rupat Utara. Nah, untuk tahun 2021 katanya dapat di sini insya Allah itu 5 kilo 800, tapi tarikannya itu dari Pambang Baru ya, arah ke Muntai. Nah, mudah-mudahan ini nanti ditindaklanjuti berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini nanti bermanfaat bagi kita. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, musyawarah rencana pembangunan Desa Pamang Pesisir untuk tahun anggaran 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.